Yo, what's up everybody? Welcome back to Bertis in the house. Yo. Seperti biasa kita akan kembali mengulik, kembali menyerap dan kembali memperbincangkan hal-hal yang patut untuk diperbincangkan. Sekarang di studio sudah kedatangan salah seorang bisa dibilang remaja ya, remaja tua. Dia adalah seorang karyawan, seorang papa muda, dan seorang DJ, juga seorang CEO. Ini dia adalah teman tongkrongan saya, Vian Rinaldi. Halo. Yes, kita kedatangan Vian Rinaldi hari ini. Bagaimana Vian, apa kabar? Anda jangan ketawa-ketawa dong. Sangat lucu. Anda ini sangat ya? lucu. Saya ini namanya tadi sama Berti ya, Berti. Saya Sama- bukan pelawak ya. Iya, Saya di sini sebagai host. Jadi iya. tolong Anda memberikan citra yang sangat berwibawa Iya. seperti itu. Oke, Iya. baiklah. Sekali lagi kita kedatangan Vian Rinaldi yang adalah seorang CEO dari apa tadi? Masa kreatif. Masa Kreatif, betul sekali. Vian, apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kesehatannya alhamdulillah Iya, bagus ya. iya, Jadi bagus. belibet nih ya. Iya. Lagi sibuk ngapain? Lagi sibuk urus keluarga sih pasti. Kan tadi kan papa muda. Oh iya, nada-nada kebohongan ya. Baik, lagi sibuk sama keluarga, kemudian Iya. Sibuk kerja juga. Oke. Urus kita di masa kreatif, ngurusin masa kreatif. Kebetulan ada proyekan yang lagi mau dibikin. Oke. Nah, membicarakan seputaran industri kreatif di Kota Makassar, Vian sekali lagi adalah seorang CEO dari Masa Kreatif. Nah, awal mula memutuskan membentuk sebuah bisa dibilang company kreatif Creative company. company. Iya, betul. Nah, ini sedangkan di Makassar kan mungkin belum terlalu awam gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Ini gimana nih awalnya? Awalnya sebenarnya ini gara-gara pandemi. Oke. Jadi kan pandemi itu kayak memutuskan kita untuk di rumah. Sedangkan di rumah tuh kayak kosong aja, nggak tahu mau ngapain. Oke. Iya kan? Gabut pemirsa ya, Iya. gabut. Oke. Terus akhirnya coba-coba mau bikin satu creative company untuk kayak menyalurkan ide-ide kreatif yang dimana idenya tuh nggak bisa diterapkan di perusahaan misalkan, Oke. nggak bisa diterapkan untuk pub umum misalkan. Jadi kayak bikin konten. Makin kesini akhirnya terbentuk menjadi sebuah perusahaan. Oke, Kayak gitu. jadi berawal dari sebuah keisengan bisa dibilang Iya, seperti itu bisa ya. jadi juga kayak Kemudian gitu. menjadi cuan. Iya betul. Semoga ya. Iya. Oke, tapi kalau melihat seperti yang saya bilang di awal tadi, ini merupakan sebuah hal yang awam di Kota Makassar. Kita belum umum gitu. Masyarakat belum tahu masalah industri kreatif di Makassar itu seperti apa. Tantangan terberat yang dihadapi sama Vian Rinaldi untuk membangun masa kreatif sendiri. Untuk tantangan sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, lebih ke bagaimana caranya supaya klien merasa apa yang mereka bayar itu worth it. Karena sebenarnya di industri kreatif itu kan jasa tuh. Ibu bisa perhatikan saya ngomong nggak? Oh ya, sorry. Baik. Ya, jadi di industri kreatif itu kan lebih ke jasa. Terus kadang kita melempar ke klien tuh, misalkan kita ngelempar harga, kadang harga yang kita kasih tuh tidak make sense untuk Oke. sebuah pekerjaan. Aha. Jadi kayak misalkan mereka tuh kayak kadang ngomongnya lah kayak gini doang, cuma segini, Wah. kayak gitu. Jadi tapi saya pun sendiri bisa memaklumi itu karena Oke. emang di Makassar masih perlu beberapa pembiasaan lah untuk kayak kita membayar mahal untuk sebuah ide doang gitu. Oke, jadi Kayak emang gitu. perlu adanya edukasi seputaran industri Iya, kreatif ha, ha, gitu, ha, bisa dibilang betul. seperti itu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan mungkin pas masa terbentuk itu di tahun 2020 berarti 2020 ya. betul. Semakin kesini semakin banyak istilahnya rumah-rumah kreatif yang bermunculan Iya, di Kota ha, Makassar. ha, ha. Yang menjadikan masa kreatif berbeda dengan agensi kreatif lainnya, menurut Vian apa nih? Yang mungkin bisa dibilang ini nih ciri khasnya masa nih. Iya. gitu. Sebenarnya kalau misalkan menurut saya kayak yang namanya sebuah karya ataupun ide itu dari setiap agensi sebenarnya sih punya karakter masing-masing. Oke. Jadi kayak kalau misalkan ditanya pembedanya apa, pasti bakalan beda karena contoh kecilnya deh, misalkan si desainer A mengerjakan satu brief,
Oke. dan si desainer B mengerjakan satu brief yang sama, hasilnya pasti bakalan beda. Betul. Jadi kalau misalkan dibilang pembedanya apa, kayaknya pasti bakal beda. Tinggal bagaimana kita memilih sesuai apa yang kita mau. Dalam artian klien tuh maunya agensi ini karena satu visi dengan proyek yang Perusahaannya. iya kayak Oke. gitu. Berarti memang harus tepat memilih sebuah Iya, agensi, betul. bisa dibilang seperti itu ya. Kalau Iya, misalkan melihat banyak agensi yang sudah mulai banyak di Kota Makassar. Iya, Nah, iya. tapi membicarakan seputaran industri kreatif juga di Kota Makassar yang sudah mulai melejit gitu kan. Sebenarnya nih, kalau pandangan orang awam mungkin termasuk orang-orang di sekitarku yang belum terlalu tahu masalah dunia kreatif gitu ya, menganggap kalau kau kerja seperti itu emang banyak duitnya. Kalau menurut Vian sendiri, apakah dunia kreatif di Kota Makassar ini bisa nggak sih menghidupi? Gimana nih? Kalau dibilang bisa, alhamdulillah Bu, saya sekarang masih Sombong ya? Ada masih nada-nada hidup, maksudnya masih kesombongan. hidup, Oke, masih oke, hidup. oke. Kalau dibilang bisa. Nah, kembali lagi tadi saya ngomong kayak kadang tuh sebuah ide tuh kita mau kayak segini nih price-nya. Cuman di satu sisi di Kota Makassar sendiri masih awam lah untuk kayak gitu. Cuman kalau misalkan ditanya apakah kita bisa hidup dari industri kreatif, kayaknya bisa. Bukan kayaknya sih, bakalan bisa. Yang penting kita tetap konsisten di situ. Terus emang serius untuk menjalaninya. Karena kadang ketika misalkan ya namanya juga bisnis kan pasti ada naik turun. Cuman takutnya ketika kita dapat yang turunnya kita udah menyerah. Jadinya akhirnya pindah lagi ke bisnis yang lain. Oke. Nah, kayak gitu. kalau misalkan dibilang sudah bisa menghidupi gitu ya untuk saat ini, prospek ke depan dari industri seperti ini apakah akan terus naik kah atau gimana menurut pandangan Vian? Soal anak saya ribut juga. Maaf ya. Nggak apa-apa. Memang resiko pekerjaan membawa keluarga ya, tapi tidak apa-apa, Iya. tidak apa-apa. Oke. Editornya pasti jago. Oke. Bisa ulang pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Nah, melihat prospek ke depannya. prospek ke depan Oh, iya. industri kreatif di Kota Makassar. Prospek ke depannya saya rasa sih sangat besar ya. Karena makin kesini makin kita semua sudah mulai membutuhkan digitalisasi. Oke. Jadi kayak mulai dari kayak kemarin sebelum pandemi itu masih banyak perusahaan yang bisa dibilang konvensional. Terus akibat pandemi mau ndak mau perusahaan itu harus dipaksa untuk berdigitalisasi. Oke. Jadi kalau menurut saya prospeknya sangat besar. Jadi karena apalagi sekarang ada yang kita sebut sebagai metaverse lah, apalah segala macam. Jadi mau nggak mau kita tetap harus lebih melek digital sih. Oke, melek digital ya, Iya. jangan gaptek. Iya betul. Iya. Ngomong soal gaptek, saya tersindir ya sebenarnya. Terlihat sangat gaptek ya untuk Enggak host. juga sih. Oh enggak ya, Iya. terima kasih atas pujiannya. Oke, nah tapi kalau misalkan mengingat prospeknya yang bisa dibilang lumayan bagus ke depannya gitu ya. Apa sebenarnya yang dibutuhkan mungkin sama anak-anak muda zaman sekarang untuk terjun ke industri ini? Dari pandangan Vian. Yang dibutuhkan sebenarnya sih referensi sih. Oke. Karena menurutku walaupun anak muda itu punya banyak skill, maksudku dalam artian skillnya itu sangat jago lah, Mumpuni gitu ya? tapi kalau referensi kurang tetap nggak bisa dipakai untuk berindustri. Oke. Dalam artian, tapi ketika misalkan kita punya referensi yang luas, kita bisa belajar untuk mendapatkan skill itu. Oh berarti memang industri ini tuh menuntut untuk terus Update. berpikir ya, Iya, terus berpikir out of the box. Iya, betul. Tidak terbatas. Iya, betul. Oke, baiklah. Kalau begitu mungkin ada nggak sih pesan untuk para teman cecerita yang sedang menonton video ini dari Vian? Apakah tips dan juga trik atau mungkin pesan-pesan untuk para teman cecerita untuk bisa masuk ke dunia industri kreatif? Silakan. Untuk teman-teman semua, apa ya? Oh ini, kadang orang selalu berpikir industri kreatif itu kerjanya cuma senang-senang, Betul. ketawa-ketawa, bikin konten, terus happy-happy.
Anda tidak tahu sebelum konten itu jadi Menangis darah itu ada. terjadi perkelahian Oke. juga. Jadi itu sih coba maksudku, setiap pekerjaan kan pasti ada effort di situ, ada Betul. capek, ada keringat yang kita Betul. kerjakan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk industri kreatif, saya rasa sama aja sih dengan pekerjaan yang lain, tetap harus capek, tetap harus begadang. Wah, apalagi begadang. Itu kayaknya makanan hari-hari anak industri, maksudku anak-anak kreatif gitulah. Kejar deadline apa segala macam, harus bersiap untuk menghadapi itulah. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada dari kalian yang kayak saya nggak bisa begadang, saya rasa Itu bukan alasan. Iya, kayaknya itu soalnya begadang itu sahabat kami, kawan. Itu adalah hal yang lumrah Iya. untuk anak-anak kreatif. Iya, gitu ya. bayangkan kalau misalkan briefnya sore, terus harus Deadline-nya diupload pagi ya? Iya. Wow. Kita harus begadang. Terus Oke. pas pagi ada revisi, Kita bangun juga harus lagi. siap sedia untuk melakukan Jadi hal itu tidak ya. semenyenangkan yang kalian pikir, tapi ketika kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh, maksudku kayak tidak selalu memikirkan uang melulu, pasti bakal Uang dapat. memang penting. Iya, betul. Uang memang penting. Uang ya? memang penting. Cuman kalau itu yang jadi patokan hidup kita, kayaknya senang-senangnya terlupakan. Oke, baiklah. Jadi nikmati saja apa yang menjadi passion Anda. Iya, betul. Urusan uang pasti akan mengikuti ya. Iya. Insya Allah. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Vian Rinaldi, kasih. luar biasa untuk cerita seputaran masa kreatif yang telah dia bangun dari tahun 2020. Pastikan untuk teman-teman Cecerita mensubscribe channel ini dan juga men-share video-video yang ada di channel ini, dan pastikan kita akan mengupdate episode baru setiap minggunya. Nantikan.